Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para aktivis LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Qur'an, para ustadz, ustadzah, Taman Pendidikan Al-Quran Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya, dan juga di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita bisa melanjutkan program ngaji bareng LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran. Yang pada hari ini kita akan membahas mengenai harta warisan. Harta warisan itu sebelum dibagikan, kemudian diapakan dulu, dan ini yang bertanya nanti, dan berapa bagian istri yang ditinggal mati oleh suami. Kita awali bersama ya, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertanyaannya demikian ini ya, Ustadz, saya mau tanya, apa bedanya wakaf dan sedekah? Untuk pertanyaan yang pertama ini sudah saya jawab pada minggu yang lalu. Ya, silakan dibuka kembali. Lalu yang kedua, ya, pertanyaan kedua, seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan istri dan 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yang saya tanyakan, berapa hak warisan untuk seorang istri? Ini yang bertanya adalah dari seorang ibu dari Jamaah Masjid Jami Karangkajen. Ya. Oke, pertanyaan pertama sudah saya jawab. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Ya. Mengenai harta warisan. Ada 3 kemungkinan harta dalam satu keluarga. Ini perlu saya jelaskan lebih dulu. Ya, sebelum nanti kita tentukan mana yang menjadi harta warisan. Pertama, harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa ada sedikit pun kepemilikan istri pada harta itu. Seperti harta suami sebelum menikah. Yang kedua, harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada istrinya. 3, harta yang dihibahkan orang lain yang khusus untuk suami. Yang keempat, harta yang diwariskan kepada suami ya, dari orang tuanya barangkali kan, dan sebagainya. Ya, masih banyak lagi ureannya. Lalu kedua, harta milik istri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh istri saja tanpa ada sedikit pun kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya, harta milik istri sebelum menikah. Harta hasil kerja yang diperoleh dari istri tanpa harus mengganggu kewajibannya sebagai istri. Yang ketiga, harta yang dihibahkan orang lain yang khusus diberikan untuk istri saja. Harta yang diwariskan kepada istri dan lain-lain. Ini harta milik istri. Nah, lalu yang ketiga, harta milik bersama. Misalnya, harta yang dihibahkan seseorang kepada suami istri. Yang kedua, harta benda semisal rumah, tanah, atau lainnya yang dibeli dari uang mereka berdua. Yang ketiga, harta yang mereka peroleh setelah menikah. Dan suami serta istri sama-sama kerja yang menghasilkan pendapatan. Nah, ini banyak di Indonesia ya, terjadi di Indonesia banyak seperti ini. Dan sebagainya. Nah, harta yang ketiga inilah yang kemudian diistilahkan dengan harta gonogini. Nah, dalam hal suami meninggal dunia, maka yang menjadi harta waris adalah harta milik suami ditambah harta milik bersama gonogini setelah dikurangi bagian yang menjadi milik istri. Nah, jadi
harta milik suami ditambah harta gononya, begitulah. Sedangkan harta milik istri tetap menjadi milik istri dan ditambah bagian istri dari hasil pembagian harta milik bersama. Gono gini. Tentang persentase pembagian harta gono gini tidak mesti 50%, 50%, namun tergantung variabel yang menyertai. Ya, kalau di dalam kompilasi hukum Islam ditetapkan 50-50 ya, 50%, 50%. Namun sebenarnya tergantung variabel yang menyertai. Nah, disinilah maka perlu adanya suluh atau islah lebih dahulu ya, untuk mengetahui variabel-variabel itu, begitu. Saya tidak akan menjelaskan mengenai variabel gonogini ini. Nah, setelah ditetapkan mana yang menjadi harta warisan, ya, tadi sudah saya jelaskan harta warisannya kalau suami yang meninggal maka harta milik suami ditambah hasil pembagian dari harta gonogini. Nah, setelah ketahuan itu, maka urutan hak atas harta peninggalan waris itu yang pertama adalah untuk pengurusan jenazah. Hal ini menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit sejak wafatnya hingga pemakamannya. Di antaranya ya biaya memandikan, biaya beli kain, ya, biaya pemakaman dan lain-lain. Ya mungkin juga termasuk biaya perawatan selama sakit barangkali juga ya. Lalu mengenai biaya upacara selamatan 7 hari yang di desa-desa banyak dilakukan ya dengan kita ya. Ada yang 40 hari, 100 hari, kemudian setahun, 2 tahun, kemudian 1000 hari, tidak termasuk dalam hal ini ya. Jadi ini kalau misalnya sang istri mau melakukan ya harus diambilkan dari harta milik istri ya. Kalau anak yang mau melakukan ya harus diambilkan dari harta milik anak. Atau kalau kedua-duanya mau melakukan, istri maupun anak-anak, ya tentu saja dari hasil kerjasama. Segala keperluan ini akan berbeda-beda ya, tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari segi jenis kelaminnya. Yang kedua, untuk pelunasan hutang. Artinya seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutang dan wasiat pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Utang piutang kepada sesama manusia maupun utang kepada Allah harus ditunaikan. Seperti apa utang kepada Allah? Seperti nazar, kafarat, dan zakat yang belum terbayar. Mazhab Maliki berpendapat utang kepada sesama manusia didahulukan daripada utang kepada Allah. Sedang mazhab Syafi'i sebaliknya. Ya. Lalu yang ketiga, menunaikan wasiatnya. Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah 1/3 dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar hutangnya. Bila ternyata wasiat pewaris melebihi 1/3 dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan seluruh ahli warisnya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu saat sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke Baitul Mal. Rasulullah SAW bersabda, 1/3 dan 1/3 itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya,
itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang. Yang keempat, siap dibagikan kepada ahli waris. Setelah itu, ya, baru seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketetapan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga kesepakatan para ulama atau ijma. Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada ashabul furud, ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya. Baru kemudian kepada para asobah, kerabat mayit yang berhak menerima sisa harta waris, ya, seperti anak. Ya. Kembali ke pertanyaan. Seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan istri dan 2 orang anak, ya, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yang saya tanyakan, berapa hak warisan untuk seorang istri? Namun lebih dahulu harus saya jelaskan ketentuan bagian keluarga inti. Ya. Ayah atau bapak itu mendapat 1/6 bagian jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bila tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka menjadi asobah. Ibu dapat 1/3 bagian jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan ibu dapat 1/6 bagian jika ada anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Suami dapat 1/2 bagian jika istri tidak meninggalkan anak. Dan dapat 1/4 bagian ya jika istri meninggalkan anak. Istri dapat 1/4 bagian ya, jika suami tidak meninggalkan anak. Dan istri dapat 1/8 bagian jika suami meninggalkan anak. Anak laki-laki menjadi asobah, ya, penghabis sisa harta warisan. Anak perempuan akan ikut menjadi asobah jika ada anak laki-laki. Dia dapat 1/2 bagian harta warisan jika dia anak perempuan tunggal. Dan dia dapat 2/3 bagian jika ada 2 anak perempuan atau lebih. Ya. Bagian untuk istri. Bagian warisan untuk istri yaitu memperoleh 1/4 bagian jika pewaris yang meninggal tidak meninggalkan anak dan cucu. Namun istri akan mendapatkan 1/8 bagian apabila pewaris memiliki anak atau cucu dan istri tidak pernah terhijab dari ahli waris. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad wa in kana lakum walad walahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Dan jika kamu mempunyai anak, maka istri-istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutangmu. Ya. Jadi dalam kasus yang ditanyakan di muka, maka bagian istri adalah 1/8 karena di sana ada anak. Sedang 2 anak laki-laki dan perempuan, ya, maksudnya sedang 2 anak laki-laki dan perempuan, keduanya adalah asobah, menghabiskan harta yang tersisa setelah diambil oleh bagian istri. Dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan atau 2/1. Berikut sekedar contoh dalam menghitung. Ya. Misalkan harta peninggalan suami ada 800 juta. Ya. Maka bagian istri 1/8 kali 800 juta, ada 100 juta. 2 anak sebagai asobah atau sisanya, yaitu 800 juta dikurangi 100 juta, tinggal 700 juta. Anak laki-laki dibanding anak perempuan sama dengan 2/1. Kalau di total menjadi 3. Anak laki-laki berarti mendapat 2/3 kali 700 juta.
ketemunya ada 466.666.666 rupiah. Anak perempuan mendapat sepertiga kali 700 juta. Ketemunya akan ada 233.333.333 rupiah. Ya, kurang 01 gitu masih. Ya, nggak apa-apa, ini dibulatkan lah ya. Oke. Demikianlah ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat adanya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk, dan Allah lah yang maha tahu di mana yang paling benar ya. Semoga bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil